Sekarang ini kalau kita lihat di berita-berita, di perbincangan media sosial, bahkan di warung kopi, orang lagi membicarakan tentang tragedi di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Batam. Kondisinya memang sedang bergejolak. Masyarakat yang telah menempati wilayah itu secara turun-temurun ratusan tahun ingin direlokasi untuk kepentingan investasi. Tapi masyarakat menolak, bukan menolak investasi, tapi menolak direlokasi. Silakan investasi jalan. Akhirnya bentrokan aparat keamanan dengan warga sempat terjadi. Tapi ya kita tidak sedang membicarakan kasus Rempang di Kecamatan Galang itu. Kita sedang ingin membicarakan sebuah pertanyaan penting. Di mana lokasi idaman para investor asing sebenarnya? Kalau kita melihat data yang ada selama ini. Dan ini juga bukan soal investasi portofolio atau investasi di atas kertas. Investasi portofolio ini misalnya ya seperti di pasar modal, dari transaksi saham, pasar uang, maupun surat berharga, semacam utang pemerintah itu. Tapi ini investasi di sektor real, membangun industri dengan menciptakan ruang produksi semacam pabrik. Untuk investasi di sektor real ini memang banyak pertimbangan para penanam modal sebelum mereka memutuskan memiliki lokasi atau tempat di mana mereka akan tanamkan uangnya dengan cara membangun pabrik atau membangun kegiatan usaha. Beberapa pertimbangan misalnya ya, upah tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, kemudahan akses bahan baku, pengiriman ke konsumen atau delivery, sampai soal suku bunga dan stabilitas ekonomi maupun politik di suatu wilayah. Coba kita lihat data 10 tahun terakhir, 2013 sampai 2022. Dalam satu dekade itu, pertumbuhan realisasi uang yang ditanamkan oleh investor asing di Indonesia itu tumbuh mencapai 59,4% nasional. Itu dari 26 miliar dolar AS di tahun 2013, kemudian menjadi 45,6 miliar dolar di tahun 2022. Distribusi dana itu paling tidak di 3 wilayah besar di Indonesia yang padat penduduk, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ternyata, kata data BKPM loh ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi, ada juga data ini dipublikasikan di BPS. Ternyata pertumbuhan tertinggi terjadi di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 10 tahun, kenaikannya mencapai 408,7% atau rata-rata 40,8% per tahun. Sementara di Jawa Barat, tragis. Justru minus atau menyusut 8,3% dan di Jawa Timur menyusut 7,7%. Dari data perkembangan investasi asing di 3 provinsi besar dan padat penduduk itu, warga di wilayah dengan pertumbuhan investasi tinggi tentu bakal ketiban berkah. Apa sebenarnya berkahnya? Atau apa pentingnya investasi-investasi itu? Gini, kontribusi investasi bagi perekonomian nasional sampai hari ini masih sangat besar. Tentu juga terjadi pada perekonomian daerah. Di nasional, kontribusinya itu hampir 30%. Jadi kalau kita lihat di nasional itu kan kontribusi besar bagi perekonomian nasional dari sisi pengeluaran itu kan ada konsumsi masyarakat, ada belanja pemerintah, ada investasi swasta, ada ekspor bersih, artinya ekspor setelah dikurangi dengan impor. Nah, selain itu pentingnya investasi ini kan ada lapangan kerja yang terbuka lebar. Daya serap tenaga kerja jadi besar sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, tentu masyarakat Jawa Tengah yang mendapatkan berkah. Sebab di Jawa Barat dan Jawa Timur, realisasi investasi asing justru menyusut. Kalau investasi atau penanaman modal menyusut, hati-hati, ekonomi bisa oleng. Bukan hanya kontribusinya pada perekonomian wilayah itu rendah, tapi juga daya serap tenaga kerjanya juga semakin kecil.
Disinilah pentingnya kehadiran investasi. Sekali lagi, ini bukan soal konflik yang sedang terjadi di Pulau Rempang, tapi ini soal wilayah yang paling disukai oleh para investor asing. Kita butuh investasi. Namun penting untuk diingat, sampai saat ini soal pemerataan realisasi investasi yang masih terkonsentrasi di Jawa, artinya belum terdistribusi dengan baik. Sayangnya, belum terdengar seucap pun dari para petarung di Pilpres 2024. Bagaimana konsep mereka? Bagaimana solusi yang mereka tawarkan agar pemerataan investasi yang berpotensi menyejahterakan masyarakat itu lebih merata? Bukan apa-apa. Investasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Masyarakat jadi berdaya, bukan sekadar disuapi janji muluk yang serba gratis yang sebenarnya sungguh muskil alias janji omong kosong. Eling dan waspada.